Ini adalah Natal pertama saya sebagai seorang imam. Saya merayakan misa tengah malam, dan itu setelah tanda damai. Pada saat itu saya telah memecahkan hosti, dan saya ingat bahwa lagu Anak Domba Allah yang dinyanyikan oleh komunitas berlangsung agak lama. Dan saya mengalami momen sejenak untuk berhenti, dan saya ingat melihat ke bawah pada tangan saya yang memegang hosti. Dan itu adalah momen yang tidak akan pernah saya lupakan, karena saya pikir itu adalah saat di mana Tuhan mengundang saya untuk lebih menyadari apa arti kehadirannya dalam Ekaristi. Saya memberikan homili malam itu tentang kerentanan Tuhan. Tuhan yang menempatkan dirinya ke dalam pelukan Maria dan suaminya Yusuf. Tuhan yang tidak muncul kepada kita di puncak gunung dengan kilat dan guntur, tetapi Tuhan yang datang kepada kita dalam kerentanan seorang anak kecil. Ya, saya mengingatnya bukan karena itu adalah homili yang bagus, tetapi karena itu adalah hal penting untuk diingat dalam kehidupan spiritual kita, bahwa Tuhan kadang muncul di tempat yang paling tidak kita duga. Dan saat saya melihat hosti, saya menyadari bahwa saya sedang memegang Tuhan yang sama rentannya. Saya sedang memegang di tangan saya Tuhan yang sama yang menempatkan dirinya di tangan perawan Maria yang terberkati pada Natal pertama. Dan ketika saya kemudian mengangkat hosti untuk mengatakan, lihatlah Anak Domba Allah, itu adalah momen yang sangat nyata bagi saya. Tuhan menjadikan dirinya daging dan darah untuk menarik saya masuk. Untuk memiliki hubungan yang lebih dalam dengan saya karena dia mencintai saya. Dia tidak ingin muncul di puncak gunung dengan guntur dan kilat dan menakuti saya sehingga saya lari ke arah lain. Dia melakukan apa yang telah dia lakukan sejak halaman pertama Alkitab. Menempatkan dirinya ke dalam tangan saya untuk menarik saya lebih dekat. Kita bertemu dalam Ekaristi dengan seorang pribadi, bukan sebuah proposisi. Kesaksian jelas dari kitab suci adalah bahwa Tuhan menyatakan dirinya kepada kita dengan membuat dirinya hadir. Semua wahyu besar dalam perjanjian lama bukan tentang Tuhan memberikan ide-ide kepada umatnya tentang siapa dia atau dengan memberikan buku peraturan, melainkan tentang membuat dirinya hadir, dan kehadiran nyata di tengah-tengah bangsa Israel adalah agar mereka dapat ditarik ke dalam hubungan dengannya. Semua nubuat Alkitabiah, semua janji, semua wahyu bermuara pada ini. Aku ada di tengah-tengahmu, aku akan menjadi Tuhanmu dan kamu akan menjadi umatku. Doktrin gereja tentang kehadiran nyata Kristus hanyalah buah dari wahyu ini. Kristus Yesus, firman yang menjadi daging adalah Tuhan yang definitif bersama kita. Dia memasuki waktu kita, dia memasuki ruang kita, dia memasuki kelemahan kemanusiaan kita, dan dia bahkan memasuki kelemahan yang lebih besar dari roti dan anggur untuk menarik kita lebih dalam ke dalam keintiman dengan dirinya. Untuk mengenalnya, untuk mencintainya, bahkan seperti dia mengenal dan mencintai kita. Dan semakin dalam kita ditarik ke dalam hubungan dengan Tuhan, kita ditarik ke dalam hubungan dengan Bapa yang mengutusnya. Surga bukanlah sebuah ide, itu adalah sebuah hubungan. Itu adalah persekutuan dengan Bapa dalam Putra melalui Roh Kudus. Dan Ekaristi adalah cicipan awal dari itu dan cara kita mencapainya. Kita bertemu dalam Ekaristi, realitas pemberian diri Kristus di salib, dan pemberian itu memungkinkan kita untuk memberikan diri kita kepada Tuhan sebagai tanggapan penuh kasih. Gereja selalu mengajarkan bahwa misa menghadirkan dan mengaktualkan pengorbanan Kristus yang sekali untuk selamanya di salib. Atau dalam kata-kata Konsili Trente, pengorbanan Kalvari dan pengorbanan misa adalah satu dan sama. Penderitaan dan kematian Tuhan kita bukanlah hal-hal yang hanya terjadi padanya. Bahkan, terutama dalam narasi sengsara Injil Yohanes, Yesus muncul sebagai satu-satunya orang yang sepenuhnya sadar akan apa yang sebenarnya terjadi. Dia menawarkan dirinya karena dia mengasihi kita dan Bapa mengasihi kita. Meskipun sengsara yang menunjukkan semua kekerasan kebrutalan dosa itu adalah pengorbanan yang sepenuhnya dimotivasi oleh cinta, itu adalah yang mendalam kepada Bapa yang membatalkan tidaknya dosa dan penyerahan dirinya ke tangan orang-orang berdosa, itu tentu berlanjut menyerahkan dirinya dalam Ekaristi Kudus. Ini adalah wahyu cinta dalam bentuk yang paling menyerupai Tuhan untuk menyerahkan nyawanya bagi sahabat-sahabatnya. Dan memang Yesus menyebut kita masing-masing sahabat.
Cinta pengorbanan Kristus dan semua kekuatannya diberikan kepada kita untuk memecahkan kekerasan hati berdosa kita dan memungkinkan kita akhirnya mengatakan ya kepada kehidupan dan persekutuan yang diinginkan Tuhan bagi kita sejak sebelum dunia dijadikan. Misa menghadirkan cinta dan salib Kristus berdiri di pusat setiap misa sebagai semacam ukuran tanggapan cinta kita. Ekaristi mendorong kita untuk melayani Tuhan dan sesama dengan cinta. Sekali lagi, Kristus menghadirkan dirinya kepada kita dalam sakramen, agar kita dapat ditarik ke dalam hubungan nyata dengannya, dan hubungan itu memiliki konsekuensi. Kekristenan adalah pemuridan ini dalam bersibingan dengan Tuhan di tengah kita, belajar darinya, mengenalnya, mencintainya, dan melihat segala sesuatu, dan setiap orang lainnya dalam terang hubungan itu. Dari kami melayani komunitas paroki kami, agar orang lain dapat datang untuk menyembah Tuhan dalam keindahan kekudusan. Kami melayani orang sakit dan orang miskin karena Ekaristi mengajarkan kita tentang kedalaman kasih Tuhan kepada mereka, serta martabat dan keindahan melekat pada mereka. Kami berbagi iman kami dan mengajar dengan contoh kebijaksanaan moral gereja, karena kami ingin orang lain mengetahui dan mengalami sukacita yang kami miliki dari hubungan pribadi dengan Tuhan Yesus yang bangkit. Kebangkitan Ekaristi telah memberi kami kesempatan di Ordinariat Tahta Santo Petrus untuk menceritakan kisah kami. Kisah kami adalah kisah persekutuan dengan Tuhan, dengan gerejanya, dan dengan satu sama lain. Ini adalah mezals yang penuh sukacita, dan ya, yang menantang kita setiap hari untuk menjalani kehidupan Kristen yang lebih otentik. Dalam menceritakan kisah itu, kami membuka diri terhadap apa yang akan datang setelah masa kebangkitan yang lebih formal ini. Kita semua dimaksudkan untuk menjadi misionaris Ekaristi Kudus. Dalam pembaptisan, kita semua diberi panggilan untuk mewartakan Kristus yang ada di tengah-tengah kita dan yang membuka mata dan hati kita dalam pemecahan roti. Jadi mari kita mulai. Mari kita menjadi misionaris kehadiran Ekaristinya, karena tidak ada yang bisa menebak rahmat dan sukacita yang menanti ketika kita membiarkan Tuhan menghidupkan kembali gerejanya.